المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, para tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus segenap pengurus masjid serta jamaah mukarram Bapak Haji Abdus Somad, Bapak Haji Masyudi, serta sesepuh-sesepuh yang lain. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid untuk taklim rutin sebagaimana biasa, yang mestinya malam Senin, tapi digeser malam Rebu karena soundnya belum siap. Ya, rupanya Pak Haji Masyudi dan Pak Haji Abdul Somad mau pamer sound baru ini. Jadi ngajinya digeser gitu. Ya, saya ikut aja lah. Alhamdulillah. Dan tadi kita dan sekarang kita ngaji ini nikmat. Ya, bukan menguji, emang ini istiqlal kalah lah ini, istiqlal. Istiqlal lewat. Istiqlal lewat, maksudnya saya lewat ke istiqlal. Ini soundnya enak, ya masjidnya bersih, AC-nya adem gitu. Kalau udah sampai sini ngaji nyender lupa utang gitu. Lupa kalau punya utang ini. Ya. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC adalah penutupan pengajian tawakuf menjelang Ramadan yang sudah sampai malam ini, malam ke-19 ya, Sya'ban. Taklim kita kalau saya baca ini sampai surah Al-Maidah ayat berapa? 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu wa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Innama yuridu syaitanu, bahwasanya setan itu menghendaki
dengan ayyuqi'a bainakumul adawata, untuk menanamkan di antara kalian al-adawata, adanya al-adawah, permusuhan, adanya permusuhan, wal baghdha, sama, al baghdha maknanya kebencian, fil khamri wal maisiri, pada khamr dan judi, wa yasuddakum an dzikrillahi, dan syaitan menghendaki mencegah kalian untuk mengingat kepada Allah, wa anis salati, dan juga mencegah kalian untuk mengingat akan salat. Fahal antum muntahuna, adakah kalian kemudian muntahuna, mau berhenti, wa ati'ullaha, dan taatlah kalian Allah, kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, wahdharu, dan berhati-hatilah kalian, fa in tawallaitum, jika kalian, maksudnya hindarilah maksiat, hati-hatilah akan maksiat, ay al-ma'asi. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, disuruh taat tidak mau pada Allah, suruh taat kepada Rasul tidak mau, fa'lamu, maka ketahuilah, annama ala rasulina al-balaghul mubinu, bahwasanya yang menjadi kewajiban Rasul kami, utusan kami, yakni Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya, al-balaghul mubinu, hanyalah menyampaikan. Saudara-saudara, dua ayat dulu ini. Dua ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr kepada kita. Kita tahu bahwa pengharaman khamr itu pada kajian yang lalu diharamkan secara bertahap. Karena memang orang Arab itu punya kebiasaan minum khamr, maka pengharamannya perlu bertahap. Ya, kalau sekarang apakah pengharaman khamr juga bisa kita katakan bertahap kepada satu kelompok? Ya tidak. Kalau sekarang ya khamr sudah haram total, termasuk judi ya sudah haram total. Tapi yang bertahap mungkin sekarang konteksnya dakwahnya. Kalau ada orang dia ingin masuk Islam tapi masih suka mabuk, kemudian apakah yang bersangkutan kita larang masuk Islam karena masih mabuk? Kan enggak juga. Kalau ada orang pengen masuk Islam tapi belum sholat, apakah kita tolak keislamannya? Kan tidak, itu kan. Tentu yang ada adalah konteks bertahap dakwahnya, karena memang manusia itu butuh, ya katakanlah menjadi orang yang baik itu berproses. Semua orang baik, Pak, punya masa lalu. Semua orang jelek punya masa depan. Nah, kalimatnya singkat ya. Orang baik itu punya masa lalu. Masya Allah, si Fulan setelah pensiun rajin banget, lu belum tahu dulunya. Nah, itu namanya masa lalu. Gitu. Sebaliknya, ada orang masih muda, bayang jarang, ibadah jarang, maksiat terus.
Ya kita bilang, wah si fulan kayak begitu. Orang itu punya masa depan. Mau yang pensiunan yang sekarang khusyuk-khusyuk dulunya kayak gini juga. Itu hidup kalau kayak gini kayaknya indah ya Pak ya. Indah, biasa aja gitu. Liatin kayak gitu tuh biasa. Bapak-bapak ini kalau yang pernah melihat anak-anak muda gitu, waduh, maaf ya, yang lagi jatuh cinta, dia bilang, saya juga dulu gitu, kayak gitu kata gitu. Yang pernah gitu kan mungkin sama ya. Ya itu namanya ya semua orang baik punya masa lalu, semua orang jelek punya. Apalin Pak, apalin. Artinya dalam dakwah itu memang ada tahapan. Karena orang ini juga yang sekarang belum baik, insya Allah jadi orang baik. Nah sahabat Umar, kalau kita pada saat jadi sahabatnya kita tahu, ya tinggal solehnya yang kita tahu. Tapi sebelum masuk Islam, nah, anak aja pernah dibunuh. Jadi semua orang baik bahkan seperti sahabat Umar pernah punya masa anaknya pernah dibunuh sahabat Umar. Anak perempuan dibunuh, itu kan namanya masa lalu. Nah, saudara-saudara, kalau pada ayat sebelumnya kita bicara tentang keharaman khamr, keharaman judi, keharaman mengandung nasib. Nah, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan kenapa diharamkan. Alasan itu dalam bahasa agama illat. Nah, maka dalam tafsir As-Sa'di misalnya beliau katakan yadhummu ta'ala hadhihi al-asya' al-qabihah wa yukhbiru anna min 'amali syaitan wa annaha rijsun. Allah dalam ayat ini sedang ingin menjelaskan bahwa itu tadi yang diharamkan semua, khamr, judi, mengadu nasib, itu rijsun. Nah, itu jelek, itu kotor. Ya, dan kalau mau beruntung, ya tinggalkan itu. Kenapa kok diharamkan? Kenapa? Kalau rijsun itu kan jelek, sesuatu yang maknawi. Kenapa jelek ya? Baru dijelaskan yang mungkin bisa dirasakan, hissi. Hissi itu bisa dirasakan. Allah katakan khamr itu kan membuat akal orang hilang. Orang kalau udah mabok, kalau sudah mabok, udah hilang akal. Gampang tersinggung. Orang kalau mau berantem aja ada yang mabok dulu. Ada naudzubillah min dzalik, mau melakukan tindakan tidak terpuji supaya berani mabok dulu. Lah itulah. Ya. Termasuk judi. Orang judi itu yang kalah pasti kesel sama yang menang. Gak usah judi yang gede-gedean. Judi main badminton aja yang kalah bayar kokem itu, mau bayar minum, mau bayar lapangan, emosi kata lensman keluar, kata dia masuk, lu mentang-mentang Jawa lu ngebela dia, lu jemput-jemput suku lagi, lensmannya kebetulan Jawa itu ya. Nah itulah al-adawah wal baghdha. Nah udah main judi setan itu. Setanlah yang membuat orang gara-gara minum khamr kemudian jadi bermusuhan. Al-baghdha, benci, termasuk mengundi nasib. Sehingga ada satu ungkapan dulu yang sangat terkenal, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu biangnya dosa. Khamr itu biangnya dosa. Saudara, ada satu riwayat ini terkenal dulu saya ngaji. Di masa atau di zaman Nabi Bani Israel
Saya dulu ngaji lupa kitabnya ya. Nah, ada yuqalu lahu Barseso, ada orang soleh yang namanya Barseso, Barsiso. Cuman dulu guru saya karena orang Jawa ngartiin Barseso itu singkatan. Barseso itu dulu kiai saya bilang, oh no, wong soleh, pinter, ustad, semacam gitulah kiai. Jenenge Barseso. Barseso itu kata orang Jawa artinya kiai bubare disiksa. Atau ya ustad tapi sesudahnya apa namanya? Disiksa. Barseso ini orang soleh. Tadinya istiqomah luar biasa. Ngajinya istiqomah Pak. Luar biasa. Enggak terpengaruh. Yang lain diajak jadi tim ses, enggak mau dia. Enggak, saya ngaji aja. Diajak macam-macam bisnis, enggak mau. Enggak, saya ngaji aja. Ahli puasa, ahli zikir, sampai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan. Salah satu kelebihannya ya seperti dulu orang soleh di masa Nabi Sulaiman itu yang bisa pergi cepat mendatangkan singgasana gitu kan, ya punya anulah kemampuan lebih gitu. Terbang sampai malaikat-malaikat memperbincangkan Barseso, memperbincangkan dalam arti positif. Wah, ada orang soleh kayak begitu, hebat, istiqomah, ibadahnya luar biasa, muridnya banyak, jamaahnya banyak. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, ya kalian tidak tahu apa yang terjadi. Karena malaikat kan taunya yang zahir. Apa rencana Allah pada orang itu. Ya makanya Masya Allah, kita itu kadang-kadang hidup Pak, yang tadi itu gak ada yang tahu rencana Allah pada manusia siapapun. Kita cuma bisa minta sama Allah, ya Allah beri kami husnul khotimah, beri kami husnul khotimah, akhir yang baik, akhir yang baik, akhir yang baik. Sebab ya kehidupan begitu, gak ada yang tahu. Pada satu saat orang-orang memperbincangkan Barseso ini, malaikat-malaikat tadi, dengan kelebihannya, kesolehannya, di tempat lain, bangsa iblis, jin, setan, demit, pokoknya the big family of jurig. Keluarga besar apa namanya? Jurig, kata bahasanya orang Kuningan. Ya, the big family of jurig kumpul. Gimana caranya ya goda itu yang namanya Barseso? Kok ada orang kayak begitu? Ifrit. Kemudian ngaco, rapat. Serahkan nama saya dah. Kita kirim jenderalnya Ifrit menggoda. Jadi setan itu Pak, Bu, kalau menggoda orang, itu biasanya dilihat kualitas orang yang digoda. Kalau yang digoda itu imannya cemen, kalau yang digoda imannya apa namanya? Cemen, rendahan, maka cukup setan yang cemen-cemen. Gak perlu lah yang tinggi-tinggi. Apalagi kalau orangnya emang hari-hari udah maksiat, malah setan gak perlu goda lagi. Begitu dia lihat orangnya mabuk terus, sholat gak pernah, kata setan, tuh lihat lu, siapa orang yang lagi mabuk? Siapa tuh? Senior. Dianggapnya senior kan? Gak perlu digoda gitu. Nah, tapi kalau yang orang semacam ini, dia mikir gimana cara godanya. Mungkin bapak-bapak ini nggak terpikir, Ifrit terpikir. Nah, dia kan masih manusia kan,
Walaupun katanya ahli ibadah, dia masih makan, dia masih tidur. Terus kita kirim salah satu jenderal Ifrit, merubah bentuknya jadi manusia. Datang ke pondok Barseso ini, ke sana, pura-pura jadi santrinya. Tiap hari sholat, tiap hari puasa. Gak pernah makan, gak pernah tidur. Ya emang jin. Nah, jin mah emang gak makan, Pak. Gak makan seperti makanan kita. Paham apa tidak? Di makanan dia ada tulang. Tapi orang gak tahu kalau dia makan. Dan dia bisa ngilang, gak kelihatan dia makan. Itu kenapa kita dilarang istinja, cebok menggunakan tulang. Itu karena tulang adalah makanan jin. Ya, jangan tuh, takutnya dia marah, terkesambet lu. Kata orang zaman dulu, lu jangan makan, lu pantesan. Lu kenapa ceritanya? Ada tulang tempat sampah, gua kencingin, lu pantes dia kesambet, lagi makan lu kencingin. Kata orang Betawi begitu. Itu makanan, kata Nabi, jangan dipakai. Itu adalah makanan saudaramu jin. Jin ini saudara kita dalam arti sama-sama makhluk Allah. Saudara, singkat cerita dia datang. Dia ke situ nyantri pura-puranya. Pura-puranya apa namanya? Nyantri. Kayak manusia. Loh kok bisa Pak? Lah, jin, malaikat, ini dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang oleh Allah dikasih kemampuan untuk merubah bentuk. Tatasyakkal bi ashkalin mukhtalifah. Dengan syakal dia bisa merubah wujudnya. Kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang ya, wujud aslinya, kadang-kadang jadi binatang. Itu kenapa dalam hadis kalau ada ular masuk ke dalam rumah, dalam hadis sahih, jangan langsung dibunuh. Karena boleh jadi itu jin. Cukup kita bilang, bangsa jin apa ular lo? Kata Nabi nih. Kalau dia, kita bilang, tolong kalau anda jin, jangan ganggu, keluar. Kalau kita ngomong gitu, dia balik, jin beneran. Gitu. Ya. Tapi kalau dia kemudian terus, berarti ular, boleh kita bunuh. Sebab terjadi pada masa Nabi, ada sahabat membunuh ular. Lalu kemudian sahabat yang membunuh ular itu besoknya mati. Dibalas sama bangsa jin. Ternyata itu jin. Maka besok nih, kalau ada orang di masjid senderan tidur, tanya. Lu bangsa jin apa manusia? Gitu. Kalau manusia, gua gebyur. Kalau jin, tolong keluar. Kalau dia tetap gebyur aja tuh Pak. Orang udah subuh dia masih tidur aja gitu. Nah, makanya karena jin itu bisa merubah bentuk, itu kenapa kita itu harus hati-hati. Saya juga hati-hati nih ngaji kayak begini nih yang di masjid. Saya nggak tahu persis yang mana jin, mana manusia asli. Tatasyakkal bi askalin mukhtalifah. Nah, saudara, singkat cerita mondok jin itu. Nah, supaya apa ya? Pengetahuan kita tentang jin utuh gitu. Dia bisa merubah-rubah sama kayak malaikat. Malaikat Jibril bisa merubah dirinya seperti manusia. Dalam riwayat hadis sahih, beberapa kali kata Nabi dan juga sahabat yang lain, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi membawa wahyu dalam bentuk manusia yang miripnya, wajahnya mirip seorang sahabat yang ganteng. Dulu ada sahabat namanya Dihya Al-Kalabi, ganteng sekali. Nah, cuman sahabat bingung, ini Dihya apa jin? Sering itu Pak. Nah, saudara, singkat cerita mondok ini di tempatnya Barseso. Begitu mondok, Barseso lama-lama memperhatikan ini. Oh, ada santri.
tiap hari ngaji, sholat, kelihatannya namanya jin, pura-pura kan Pak. Nah jin itu jangan dikira nggak ngerti baca Qurannya, tahu juga dia belajar juga. Maka pernah dengar nggak ada orang kesambet, kesurupan, dibacain ayat kursi, jinnya jawab, oh udah hafal ayat kursi gitu katanya. Percuma lu katanya bacain itu, nggak mempan gua gitu katanya. Percuma lu bacain apa namanya ayat kursi. Hadirin, lama-lama Barseso memperhatikan, ada orang di sini ngaji, nggak pulang-pulang, nggak tidur-tidur, nggak makan-makan. Kan lama-lama Barseso tanya orang-orang, kamu lihat nggak jamaah yang di sebelah sono? Iya Kiai. Gimana orangnya? Itu juga kita bingung katanya. Orang sholat terus, wiridan, nggak pernah kita lihat makan, nggak pernah kita lihat tidur. Akhirnya dipanggil sama Barseso. Mas, sampean dari mana? Saya dari Pondok Melati, Bekasi. Oh, udah lama ya di sini? Ya alhamdulillah saya izin Kiai ikut ngaji Kiai ini di masjid sini ya. Udah sebulan lebih. Oh. Saya suka merhatiin dan ternyata orang-orang yang lain juga sama pada cerita. Sampean ini katanya sholat terus, ngaji terus, wirid terus, gak kelihatan tidurnya, gak kelihatan makannya. Ya memang saya sudah gak terpikir lagi makan, gak terpikir lagi tidur. Karena yang saya ingat cuma dosa saya. Waduh, speak-speaknya mantap. Basa-basinya apa namanya? Mantap. Yang teringat cuma dosa saya. Oh begitu? Gak terasa kau lapar? Tidak. Gak terasa kau ngantuk? Tidak. Yang saya ingat cuma akhirat, guru. Waduh, kok bisa? Ya sulit saya ceritakan. Dosa saya sangat besar. Lebih banyak daripada butiran-butiran pasir di mana? Hilang. Lebih banyak daripada jumlah daun-daun yang jatuh. Mulai kena nih Barseso. Bisa begitu ya? Iya. Lu saya aja, kata orang kiai ya, puasa saya, tapi saya masih lapar juga. Saya ya masih capek, ngantuk, butuh istirahat. Ya hidup normal lah, saya punya keluarga, segala macam. Ya pengalaman perjalanan spiritual, perjalanan hidup kita berbeda Kiai. Mungkin kalau Kiai pernah seperti saya, baru bisa merasakan seperti saya. Sulit saya ceritakan. Oh gitu. Mungkin kalau Kiai pernah melakukan dosa, akan seperti saya. Masalahnya Kiai kan belum pernah melakukan dosa. Maka ya Kiai merasa santai saja tidur, santai saja makan. Kalau saya sudah tidak terbayang bisa tidur, bisa makan. Waduh, ngomongnya hebat nggak Pak? Hebat. Makanya itulah salah satu kehebatan jin setan, ngomongnya itu. Makanya kalau punya temen nawarin bisnis ngomongnya manis, lu jangan ingat setan lu ya kan. Ngomongnya apa namanya? Manis gitu. Ya Allah. Barseso singkat cerita kena nih. Oh jadi kalau orang pernah melakukan dosa, dia bisa lupa ya sama makan, sama itu. Ya, gitulah kira-kira. Dosa apa itu? Ya dosa apa saja. Kalau saya sudah semua. Udah semua. Iya. Apa yang belum pernah saya lakukan? Zina sudah, ngebunuh orang sudah, mabuk terus, judi iya. Gak terbayang Pak. Kiai kan gak berani, hiburan mabuk gak berani. Orang-orang kan hiburannya mabuk dugem, main judi, takut dosa, ngebunuh apalagi.
Hiburan kiai kan paling satu doang kawin lagi gitu doang. Jadi kalau ada kiai kawin lagi jangan diomongin ya. Udah emang hiburannya kiai cuma apa namanya? Kawin lagi. Ini itu hiburannya itu misalnya gitu, nggak usah diomongin. Nah, mungkin itu hiburannya. Nah, mungkin ada orang yang hiburannya yang lain, senang main sepeda. Ada nggak di sini yang main sepeda, Pak? Ini main sepeda ya? Ada yang main burung, ada? Burung, punya burung murai. Ada yang mancing. Ada jamaah saya senangnya mancing. Mancing di laut. Kalau berangkat malam, pulang apa namanya? Besok istrinya ditanya, Ustadz, Ustadznya mancing, biarin daripada kawin lagi. Daripada apa namanya? Kawin lagi. Saudara, saya kata Barseso, semua udah, judi udah, mabok udah, zina udah, semua udah. Maka itulah yang terbayang dosa saya, terbayang saya akhirat, kata Barseso. Waduh, saya nggak berani katanya, apalagi ngebunuh orang. Apalagi zina. Kata jin, yang di bawahnya ngebunuh sama zina aja kiai, cobain. Apa tuh? Mabok. Itu lebih rendah. Nah, itu minimal itu. Nanti habis itu kiai tahu rasanya. Orang baru bisa merasakan tobat kalau dia pernah merasakan maksiat. Waduh. Orang baru bisa merasakan nikmatnya apa namanya? Tobat kalau dia pernah merasakan maksiat. Bagaimana kiai mau bisa merasakan nikmatnya tobat kalau belum pernah merasakan maksiat? Singkat cerita, ya tapi kalaupun mabuk ya saya harus jaga diri juga, nggak berani saya. Saya kasih tahu warungnya jauh di sana, nggak ada yang tahu. Saya jamin kerahasiaannya. Waduh. Mulai diatur sama iblis nih, sama jin. Mulai tertarik untuk mencoba maksiat agar merasakan nikmatnya tobat. Dibawa Pak ke warung mabok di tengah sawah jauh sana. Di daerah mana? Hah? Ya sana. Ntar mau bilang Bekasi, gak enak orang Bekasi. Bekasi masih ada sawah. Ya. Bekasi sebelah sana masih ada kali ya? Hah? Kampung sawah. Kerawang kan, Kerawang masih banyak ya. Kerawang, Indramayu. Dibawa ke warung sana, warungnya di tengah sawah. Enggak taunya yang dagang perempuan. Janda lah, tahu gimana itu. Dianterin ini sama orang yang ngaku santri padahal jin Ifrit. Sampai sono minum. Mabok Pak. Begitu mabok hilang akal. Begitu hilang akal, maaf, nafsu keluar. Melihat si pedagang ini perempuan, syahwatnya muncul, maaf, diperkosanya. Begitu diperkosa ketahuan orang, dia bunuh orang yang ngetahuin dia. Akhirnya rame geger. Habis mabok, ngebunuh orang. Merkosa, apa kemudian? Ngebunuh orang. Pergi dia. Ditangkap. Lah, saudara-saudara, mau dilanjutin nih cerita nih. Ini saya dengar cerita ini waktu saya kelas 6 SD nih Pak. Waktu di pondok kelas 6 SD saya dengar. Cuman ya guru saya lebih sederhana pakai bahasa Jawa gitu ya. Ya. Itu di kitab Durratun Nasihin seingat saya. Singkat cerita, ya walaupun ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang ada dalam apa namanya cerita-cerita Bani Israel, tapi ambillah pesannya. Kalau bicara kesahihan riwayatnya mungkin bisa dipertanyakan, tapi ambillah pesannya. Pesannya cocok sama ayat yang kita baca bahwa
dengan khomer setan membuat kalian menjadi bermusuhan, jauh dari sholat, kan begitu kan? Dengan judi begitu juga lah. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Saudara, singkat cerita, ditangkap dan mau dihukum mati. Begitu habis mau dihukum mati, udah hampir dieksekusi. Kalau kata kita tuh, ya udah tinggal dipancung atau apa. Ifrit ini datang lagi, Pak. Dia bilang, jin ini, aduh Kiai, sampai jadi kenapa merkosa orang, kenapa ngebunuh orang, ini kan di luar rencana. Waduh, gayanya ngomong begitu, Pak. Gimana dong? Kenapa jadi begitu katanya? Nggak tahu. Helap saya. Helap bahasa Madura. Khilaf. Nggak tahu saya kehilangan anu. Aduh, repot ini saya. Masih mau selamat nggak katanya? Ya, kan masih pengen taubat kan? Iyalah, itu kan tujuan saya. Saya mau nyobain minum khamr supaya saya bisa taubat. Ya sudah kalau gitu, saya akan selamatkan. Kiai kan saya lepas, saya bawa pergi dari sini. Cuma satu syaratnya. Maksudnya, tolong Kiai sujud sama saya. Suruh sujud, Pak. Suruh menyembah si Ifrit ini. Musyrik dong. Ya Allah. Waduh, kalau itu si musyrik, nah terserah mau selamat apa enggak gitu katanya. Saya cuma mau menawarkan. Kalau mau, ya habis itu kan tinggal taubat gampang. Musyrik itu kan selama-lamanya di akhirat kalau nggak taubat. Pinter debat juga ini. Ya. Tapi kalau kemudian taubat kan selesai. Dipikir-pikir daripada saya dihukum mati. Oke lah. Singkat cerita, dia sujud sama Ifrit. Begitu sujud, tidak lama Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, mati dalam keadaan musyrik. A'udzubillah min dzalik. Itulah kenapa barsisa namanya. Kata orang Jawa, kiai bubare disiksa. Nah, ini kan hafal kan ceritanya? Nah, itu boleh diceritain dulu. Tapi kemudian ulama memaknai cerita ini tentang bahaya khamr. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu biangnya apa tadi? Dosa. Orang gara-gara minum khamr, dia akhirnya ya melakukan yang lain-lain. Nah, makanya ayat berikutnya Allah mengingatkan agar kita berhati-hati, ya, agar kita berhati-hati. Wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Masyaallah. Satu ayat tapi nikmat ini. Soundnya enak banget. Istiqlal lewat pokoknya. Enak ya? Satu ayat saja Masya Allah, nikmat. Semoga manfaat. Saya kebetulan jam 9 ada tamu di rumah, jadi saya bisa bercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.